Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghirup udara segar dan dapat melaksanakan aktivitas kami dengan penuh semangat dan penuh dengan keceriaan. Tuhan, hari ini kami akan belajar. Kami mohon, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, supaya lebih semangat lagi, kita serukan salam Tarakanita. Mari kita serukan bersama-sama. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, sudah semangat? Oke, baik. Mari kita belajar bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. KD 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan juga 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator kita pada pagi hari ini, di 3.7.1, menentukan pengertian teks non-fiksi. 4.7.1, mengidentifikasi jawaban suatu pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. KD 3.5.1, mengklasifikasikan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. 3.5.2, menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan 4.5.1, membuat jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Indikatornya atau tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan pengertian teks non-fiksi. 2. Melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menjawab 3 pertanyaan dari teks non-fiksi. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengklasifikasikan 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang keempat, melalui pembelajaran, siswa dapat menganalisis 2 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran, siswa dapat membuat jaring-jaring atau rantai makanan. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, setelah pembelajaran selesai, nanti diharapkan anak-anak dapat mencapai seluruh tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tuliskan di sini. Baik, nah, Ibu sebelumnya mau bertanya dulu. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Pastinya anak-anak sudah pernah ya. Nah, di sana itu ada hewan apa saja? Pasti banyak sekali. Ada singa, ada gajah, ada monyet,
ada burung, ada kudanil, dan masih banyak lainnya. Nah, ketika anak-anak berjalan-jalan di kebun binatang dan melihat berbagai hewan, apakah anak-anak tahu apa makanan masing-masing hewan? Nah, coba ibu mau tanya, apakah makanan dari singa? Ada yang tahu? Apakah itu makanannya tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, atau daging? Atau semuanya dimakan? Nah, singa itu ia akan memakan daging. Nah, dia lebih kemakan daging, makanya dia memiliki taring yang tajam dan juga kuku-kuku pada kakinya juga yang kuat. Nah, kita nanti akan belajar hal itu ya. Oke. Selain singa, masih ada banyak lainnya. Oke, ada monyet. Monyet itu makanannya apa? Bisa buah-buahan. Nah, buah apa? Terutama buah pisang. Bisa juga buah yang lainnya. Nah, zebra. Zebra itu makanannya apa? Oke, rumput. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah teks. Silahkan anak-anak mengikuti membaca ya. Diikuti sesuai dengan yang Ibu bacakan. Setelah nanti Ibu bacakan, Ibu akan ada beberapa pertanyaan. Jadi anak-anak harus ikut membaca supaya paham teks yang Ibu baca. Penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Pernahkah kamu pergi ke kebun binatang? Di kebun binatang, kamu dapat menemukan banyak jenis hewan. Dan tahukah kalian, hewan yang ada di kebun binatang akan diberikan makan setiap hari oleh penjaga kebun binatang. Dan tahukah kalian, makanan yang diberikan akan berbeda-beda pula, tergantung hewan apa yang akan memakan makanannya. Makanan yang diberikan oleh penjaga hewan di kebun binatang bisa berupa hewan seperti daging, ikan, tulang, dan berupa tumbuhan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, rumput, dan buah-buahan. Bila di kebun binatang hewan akan diberi makanan oleh penjaga kebun binatang, maka akan berbeda bila hewan yang tinggal di hutan. Mereka akan mencari makanan sendiri dan memangsa atau mengambil sendiri makanannya. Menurut jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan segalanya. Nah, itu tadi merupakan teks bacaan yang sudah Ibu bacakan. Dari teks ini pasti ada banyak atau berbagai informasi yang anak-anak dapatkan. Nah, selanjutnya, kira-kira teks yang kita bacakan ini teks apa ya? Ada yang tahu? Dari bacaan ini, teks ini tuh merupakan teks yang merupakan keadaan sebenarnya, tidak mengada-ada, bukan dongeng juga seperti kancil atau yang lainnya. Tetapi ini adalah teks yang benar-benar nyata. Oke. Nah, bacaan yang sudah kalian baca tadi itu merupakan salah satu contoh teks non-fiksi. Nah, apakah itu teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi yaitu yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal yang benar-benar terjadi, nyata, tidak dibuat-buat. Jadi, itu tadi adalah teks yang nyata, tidak dibuat-buat, bahwa di kebun binatang itu ada berbagai banyak hewan. Dan petugasnya itu juga akan memberikan makanan. Makanannya ada berbagai macam. Tadi ada daging, ada ikan, ada yang sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan juga ada biji-bijian.
Nah, dalam penggolongannya, hewan itu dibagi beberapa golongan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, itu merupakan dari situ teks tersebut isinya benar-benar fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Oke, sampai sini paham ya? Dari contoh teks yang sudah Ibu bacakan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis jawaban dari suatu pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan teks yang sudah kita baca. Nah, ini. Berdasarkan teks non-fiksi yang sudah dibaca, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, menurut jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Di antaranya, siapa yang tahu? Ya, dari teks tadi ada 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Tahukah kalian herbivora itu hewan pemakan apa? Nah, kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Herbivora adalah hewan pemakan. Ada yang tahu? Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya, hewan pemakan segalanya disebut juga herbivora, karnivora, atau omnivora? Iya, omnivora. Nah, yang terakhir, karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, dari teks non-fiksi tadi, nah ada pertanyaan, ada 4. Nah, dan juga jawabannya ada dari teks non-fiksi tadi. Kita sudah menjawab keempat soalnya. Selanjutnya, apa sih hewan yang tergolong dari golongan herbivora itu? Nah, pasti anak-anak penasaran ya. Nah, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan-hewan ini menjadikan tumbuhan sebagai makanan dan sumber energinya. Nah, bagaimana itu ciri-cirinya hewan herbivora? Beberapa ciri yang dimiliki oleh hewan herbivora. Di antaranya, yang pertama, memiliki bentuk gigi yang diadaptasi untuk memotong dan mengunyah. Nah, jadi hewan-hewan herbivora itu memiliki gigi yang digunakan untuk memotong dan mengunyah. Nah, 2, tidak memiliki gigi taring, hanya dilengkapi dengan gigi seri untuk memotong makanannya, dan gigi geraham guna menghaluskan makanannya. Nah, ini tadi yang digunakan untuk memotong makanan yaitu gigi seri. Nah, dan untuk menghaluskan makanan atau mengunyah makanan yaitu gigi geraham. Berdarah panas, berkaki 4, beranak vivipar, dan hidup di daratan. Nah, contoh hewan herbivora itu ada sapi, kerbau, kelinci, rusa, tupai, gajah, domba, kambing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa sih hewan karnivora itu? Nah, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan-hewan dari jenis ini memangsa hewan lain, kemudian menjadikannya sebagai makanan dan sumber energi. Apa itu ciri-cirinya dari hewan karnivora? Nah, hewan karnivora memiliki ciri-ciri mempunyai gigi taring yang tajam dan cakar yang kuat. Gigi taring digunakan untuk mencabik-cabik makanannya yang berupa daging. Sedangkan cakar kuat digunakan untuk mencekram mangsanya. Nah, ini contoh-contoh hewan karnivora. Hewan karnivora pemakan daging yang dari hewan darat itu contohnya kucing, anjing,
singa, serigala, harimau, dan masih banyak lagi. Nah, hewan karnivora pemakan serangga. Contohnya itu bunglon, laba-laba, dan lain-lain. Nah, hewan karnivora pemakan ikan, penguin, anjing laut, singa laut, hiu, lumba-lumba, dan lain-lain. Selanjutnya, tadi kan masih ada salah satu, tadi sudah herbivora, karnivora, yang terakhir yaitu omnivora. Apa itu hewan omnivora? Nah, hewan omnivora adalah hewan yang jenis makanannya berupa hewan dan tumbuhan. Hewan jenis ini sering pula disebut hewan pemakan segalanya. Jadi semuanya dimakan, entah itu hewan, entah itu tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki gigi seri yang tajam dan gigi geraham yang rapat. Nah, gigi seri yang tajam digunakan untuk memotong dan menggigit. Sedangkan gigi geraham yang rapat digunakan untuk mengunyah makanan yang ia peroleh. Selanjutnya, contoh hewan omnivora. Itu ada beruang, rakun, babi, orang hutan, ayam, bebek, kera, dan lainnya. Nah, selanjutnya, makhluk hidup itu adalah salah satu komponen ekosistem. Nah, antar makhluk hidup di dalam ekosistem memiliki keterkaitan. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki keterkaitan. Apa keterkaitannya? Misalnya dalam rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Apakah ada yang tahu? Nah, mari kita perhatikan supaya anak-anak tahu apa itu rantai makanan. Ekosistem itu suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di sini ada proses timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah arti dari ekosistem. Nah, sedangkan rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup ini saling memakan atau ada kaitannya makan dan akan juga dimakan. Ketika dia memakan, dia juga nanti akan dimakan. Nah, khususnya pada hewan-hewan ya. Nah, selanjutnya rantai makanan, contohnya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Ini adalah contoh rantai makanan. Kenapa ini ada tanda panahnya? Coba ada yang tahu? Karena ini adalah rantai makanan. Nah, ini jadi contohnya padi. Padi ini akan menjadi makanannya tikus. Tikus ini akan menjadi makanannya ular. Dan ular ini akan menjadi makanannya elang. Nah, elang ini lama-kelamaan dia akan mati dengan sendirinya. Nah, setelah dia mati, dia akan diuraikan dengan bantuan jamur. Nah, jamur ini atau pengurai ini akan memberikan manfaat pada kesuburan tanah. Saat tanah subur, berarti nanti tumbuhan yang tumbuh akan subur juga. Nah, ini ada penjelasannya. Tadi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah berapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Itu akan terus berjalan seperti itu, tidak berhenti. Dalam suatu rangkai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, apa itu produsen, konsumen, dan pengurai? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Nah, contohnya apa ya? Nah, supaya anak-anak tahu, mari kita perhatikan dan dengarkan sampai habis ya. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen.
Nah, di sini konsumen dapat terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen 1 memakan produsen, konsumen 2 memakan konsumen 1, dan seterusnya. Ini terbalik ya, konsumen 1 memakan konsumen 2 dan seterusnya. Pada akhirnya, konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai dan menjadi zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam urusan makan dan dimakan tersebut. Nah, misalnya nih, ada rantai makanan di sini, misalnya ular sudah punah atau sudah tidak ada. Berarti nanti akan terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan, di mana tikus itu akan menjadi banyak sekali karena tidak ada yang memakan. Dan semakin banyak tikus, berarti padi-padi yang ditanam oleh Pak Tani akan banyak yang dimakan. Bisa-bisa nanti ladang Pak Tani habis dimakan oleh tikus. Padi-padinya dimakan oleh tikus. Dan juga ketika ular ini sudah punah atau tidak ada, nah, elang juga akan kehilangan makanannya. Nah, elang nanti tidak memiliki makanannya atau harus mencari makanan lain. Nah, itu akan menjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam urutan memakan dan dimakan. Nah, selanjutnya tadi kan dalam proses rantai makanan ada yang berperan menjadi produsen, konsumen, dan juga pengurai. Konsumen ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 sampai konsumen puncak. Nah, dari sini apakah anak-anak tahu yang berperan sebagai produsen siapa? Konsumen 1 siapa? Konsumen 2, konsumen 3, dan juga pengurainya ada yang tahu? Nah, ini dia. Yang menjadi produsen yaitu padi. Padi di sini berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Nah, padi ini akan menghasilkan makanannya sendiri, tapi dia harus dibantu oleh cahaya matahari dan juga membutuhkan tanah yang subur. Tanah yang subur itu terdapat dari humus. Nah, selanjutnya konsumen 1 itu tikus. Padi ini dimakan oleh tikus. Nah, setelah tikus memakan padi ini, dia akan memperoleh sumber tenaga. Nah, sumber tenaganya itu dapat digunakan untuk melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya konsumen 1 ini, tikus ini dimakan oleh konsumen 2, yaitu ular. Sama seperti tadi, ketika ular sudah memakan tikus, berarti dia akan mendapatkan sumber tenaga atau sumber energi. Kalau tidak makan, coba anak-anak kalau tidak makan, anak-anak akan merasa lemas. Tapi kalau setelah makan, anak-anak akan merasa sehat kembali, bugar kembali, dan dapat melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya yaitu ke konsumen kedua atau ketiga, yaitu pada burung elang. Nah, burung elang ini lama-kelamaan akan mati atau membusuk, dan pembusukannya dibantu oleh pengurai, yaitu apa? Jamur. Nah, penguraiannya dibantu oleh jamur dan juga bakteri. Nah, hasil dari penguraian ini akan diserap oleh tanah dan akan menjadi humus atau tanah tersebut akan subur. Ketika tanah itu subur, tanaman yang ditanam di situ akan menjadi subur juga. Nah, itu merupakan proses dari rantai makanan dan peran mereka masing-masing. Jadi, kalau tidak ada salah satu
itu akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakseimbangan. Oke, baik. Ibu memiliki lembar kerja siswa, ini dikerjakan tapi tidak usah dikumpulkan. Silakan anak-anak memikirkan dari soal ini. Cepat saja ya. Nah, tidak usah dituliskan di buku. Nanti langsung aja, ini ada padi, ada musang, jamur, burung pipit, dan juga elang. Nah, ini susunan pola rantai makanannya gimana? Nah, di sini perannya bagaimana? Produsen perannya gimana? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga pengurainya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi. Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, diantaranya herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan segalanya. Makhluk hidup adalah salah satu komponen ekosistem. Antar makhluk hidup di dalam ekosistem memiliki keterkaitan, misalnya dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menjawab cepat. Teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan, ada yang tahu? Coba dijawab dalam hati. Hewan pemakan daging biasanya disebut juga contoh hewan pemakan segalanya, dan 3 peran dalam rangkai makanan adalah, dan susunlah rantai makanan berikut dengan benar. Ular, belalang, rumput, katak, elang, dan jamur. Ini kalian silakan menjawab dengan cepat. Tidak perlu dituliskan di buku. Nah, ini tugasnya, ada teks bacaan non-fiksi, silakan dibaca untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, soalnya ada 1-8, silakan dikerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, nanti tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat jam 10 malam. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akan tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, hari ini kami sudah belajar, semoga kami dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan jangan lupa selalu semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.